الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang membahas tentang at-tayammum. Bab yang membahas tentang tayammum. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan at-tayammum yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah hadis yang berbunyi An Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Berarti kalau disebutkan keduanya, berarti anak dan bapaknya sama-sama muslim. Berarti Imrannya muslim, Husainnya juga muslim. Karena kita dapat di jamaah banyak sahabat yang hanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Berarti yang muslim hanya sahabatnya tok, tapi bapaknya tidak muslim. Namun Imran ibn Husain ini jamaah kedua-duanya muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazila. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki yang tidak ikut sholat jamaah. Jadi ada segerombolan orang sedang sholat jamaah, lah kok dia menyendiri, tidak ikut bersama mereka. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut sholat bersama mereka. Faqala ya fulan. Maka ditanya sama Nabi SAW, wahai fulan. Fulan di sini nggak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Memang karena nggak perlu tahu siapa itu namanya. Walaupun ada sebuah ulama jamaah yang membuat kitab khusus yang isinya adalah nama-nama sahabat yang disebutkan dalam hadis Nabi, tapi pakainya fulan, fulan. Fulan itu siapa sih? Ada ulama yang membahas, yang mengarang kitab khusus untuk mencari tahu siapa itu fulan. Ya fulan, wahai fulan. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Kenapa kok kamu tidak ikut sholat berjamaah? Jadi ada orang sedang sholat jamaah, kok dia menyendiri, nggak ikut sholat jamaah. Ditanya sama Nabi, wahai fulan, kenapa engkau tidak ikut sholat jamaah? Faqala, ya Rasulullah, asabatni janaba walama. Kata fulan tersebut, atau kata sahabat tersebut, wahai Rasulullah, saya junub dan saya tidak mendapati air. Jadi yang menjadikan sahabat ini tidak ikut sholat jamaah adalah karena kondisinya junub dan di saat itu tidak ada apa? Air untuk mandi. Faqala alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu dengan debu, artinya bertayamum dengan debu karena sungguhnya itu mencukupimu. Jadi menunjukkan jamaah bahwasannya tayamum ini bukan hanya untuk menggantikan wudhu. Tayamum juga bisa menggantikan apa? Mandi besar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita akan bahas hadis ini. Pembahasan kita terkait hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Imran ibn Husain. Yang kedua adalah sejarah disyariatkannya tayamum. Dan yang ketiga adalah disyariatkannya tayamum. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, biografi Imran ibn Husain. Imran ibn Husain jamaah, nama beliau adalah Imran ibn Husain al-Khuzai. Namanya adalah Imran, bapaknya namanya Husain, kedua-duanya sama-sama muslim.
Jadi dalam bab tayamum ini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan 3 hadis dari sahabat Nabi yang berbeda, yang dimana sahabatnya sama-sama dianya Muslim, bapaknya juga Muslim. Di antaranya Imran ibn Husain. Kunyah beliau adalah Abu Nujaid. Jadi namanya Imran, kunyahnya adalah Abu Nujaid. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang min fudola is-sahabah. Di antara sahabat Nabi yang tersohor dengan kemuliaannya. Bahkan beliau dikenal dengan mujabud dakwah. Mujabud dakwah itu artinya adalah sahabat Nabi yang di antara sahabat Nabi yang doanya mustajab. Jadi kalau Imran bin Husain sudah berdoa, itu Allah Ta'ala kabulkan. Karena memang doanya mustajab. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat rajin ibadah. Sampai-sampai dikenal di zaman itu jamaah, Imran ibn Husain ini mirip dengan malaikat. Karena orangnya kerjaannya ibadah tok. Sampai disebut, dikatakan bahwasannya Imran ibn Husain ini mirip dengan malaikat. Kerjaannya ibadah. Ini Imran ibn Husain. Dan beliau tadi sudah saya sebutkan, bahwasannya beliau adalah sahabat Nabi yang doanya mustajab. Di antara kelebihan beliau jamaah, beliau adalah sahabat Nabi yang tidak ikut di dalam pertikaian antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Kita tahu ada pertikaian, ada perbedaan pendapat antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dan ini Imran ibn Husain jamaah termasuk sahabat Nabi yang tidak ikut A, tidak ikut B. Tidak ikut A, tidak ikut B. Setiap kali dia bertemu dengan sahabatnya, Imran bin Husain senantiasa menasihati, ilzam masjidaka. Kamu nggak usah ikut-ikutan, udah kamu tetap aja di masjid. Ilzam baitaka, udah kamu tetap aja di rumah. Jadi intinya Imran bin Husain jamaah adalah sahabat Nabi yang tidak ikut kelompoknya Ali bin Abi Thalib, tidak ikut juga kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua-duanya merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal pada tahun 52 Hijriyah. Ini secara ringkas Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, sejarah disyariatkannya tayamum. Jadi jamaah, tayamum ini pensyariatannya itu pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi sebelum tahun 6 Hijriyah itu belum ada syariat tayamum. Jadi baru disyariatkan pada tahun 6 Hijriyah, yaitu ketika perang Bani Mustalik. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan bahwasannya ketika perang Bani Mustalik, Aisyah radhiyallahu taala anha ikut bersama rombongan perang. Sampai tatkala rombongan atau pasukan perang itu mereka berkumpul di tempat yang namanya Baida, in qata'a ikdun li. Ternyata kata Aisyah, kalungnya Aisyah hilang. Jadi ketika sahabat Nabi mereka bersama Nabi kumpul di sebuah tempat namanya Baida, lah kok kalungnya Aisyah ini hilang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarikan dan para sahabat yang lain pun ikut mencarikan. Jadi sahabat nyari dan Nabi SAW juga ikut nyari. Walaisu alal ma. Dan di saat itu jamaah, Nabi dan para sahabat tidak ada air. Jadi sedang tidak ada air, tapi disibukkan dengan mencari kalungnya Aisyah. Kemudian manusia pun ada yang mendatangi Abu Bakar. Berarti siapanya Aisyah? Bapaknya. Jadi mendatangi bapaknya Aisyah, Abu Bakar, dan mengatakan, ala taro ma sonat Aisyah. Wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak apa yang telah dilakukan oleh Aisyah? Dia telah menjadikan Nabi SAW sibuk mencari kalungnya. Dia telah menjadikan para sahabat juga sibuk mencari kalungnya, sehingga kita sekarang berada di sebuah tempat yang di situ tidak ada air. Jadi kata sahabat ini jamaah, dia ngeluh kepada Abu Bakar, ini semua gara-gara siapa?
Aisyah. Ini semua gara-gara Aisyah. Abu Bakar pun emosi jamaah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anhu, dan Aisyah di saat itu jamaah dinasihati dengan nasihat yang sangat banyak. Kemudian Abu Bakar waja'ala yad'ununi biyadihi fi khasirati. Sampai-sampai saking jengkelnya Abu Bakar sehingga Abu Bakar jamaah menusuk pinggangnya Aisyah dengan tangan beliau. Jadi diapakan jamaah? Dipencetlah pinggangnya pakai tangannya Abu Bakar. Kalau bahasa kita, kamu nih gara-gara kamu nih, sehingga Nabi dan para sahabat mereka kumpul nggak ada air. Fala yamna'uni minat taharruk illa makan Rasulullah SAW ala fakhidi. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidak bergerak walaupun pinggangnya dipencet. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sedang tidur di paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqama Rasulullah SAW hina asbah ala ghairi ma. Nah, ketika waktu subuh Nabi bangun dan tidak ada air. Sudah repot sudah. Enggak ada air, sudah masuk waktu sholat subuh. Fa'anzalallahu ayatat tayammum. Dan di saat itu jamaah turunlah ayat yang mensyariatkan apa? Tayammum. Maka datanglah sahabat Nabi Usaid ibn Khudair mendatangi Abu Bakar. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai keluarga Abu Bakar, ini bukan berkah pertama untuk keluarga kalian. Jadi sebelumnya keluarganya Abu Bakar terkenal keluarga penuh berkah. Kita ada ayat yang turun berkaitan atau mensucikan Aisyah dari tuduhan perbuatan keji. Jadi langsung Allah Ta'ala menurunkan ayat yang membela Aisyah. Sehingga Usaid ini jamaah mengatakan, wahai keluarga Abu Bakar, ini bukan berkah pertama bagi kalian. Jadi karena kalian, Masya Allah, sehingga disyariatkannya apa? Tayamum. Dulu kalau nggak ada air harus dicari itu air. Tapi setelah ini, kejadian ini jamaah ternyata mendatangkan keberkahan. Yaitu keberkahan bolehnya apa? Tayamum. Ini menunjukkan jamaah betapa luar biasanya keluarga Abu Bakar. Bayangkan zaman dulu di saat susah air, maka syariat tayamum ini luar biasa, sangat dibutuhkan. Apalagi di saat itu jamaah ketika air sangat susah, maka syariat tayamum sangat dibutuhkan. Nah, syariat tayamum berawal dari tadi kisahnya Aisyah ketika apa? Kalungnya hilang. Qalat. Kemudian Aisyah menceritakan lagi. Faba'asnal ba'ir alladhi kuntu alaihi fa'asabnal ikda tahtahu. Kemudian kita berangkatkan onta, ternyata jamaah kalungnya ada di bawah onta. Jadi setelah dicari semalaman nggak ketemu, ternyata kalungnya di mana? Di bawahnya onta. Kira-kira salah siapa jamaah? Salah ontanya, dia nggak mau apa? Nggak mau ngomong. Kata para ulama, ini menunjukkan jamaah bahwasanya Nabi Muhammad tuh nggak tahu perkara gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala jamaah. Dan di zaman itu, di antara kalangan para sahabat Nabi, tidak ada itu yang merasa, oh sini saya cari, saya tahu perkara gaib, saya akan cari dengan ilmu. Tidak. Namun mereka tidak melakukan hal itu jamaah. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW dan para sahabat tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Ini syariat atau ini sejarah disyariatkannya tayamum. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah jamaah disyariatkannya tayamum untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum ini jamaah bisa mengangkat hadas kecil, bisa juga mengangkat hadas besar. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau hadas kecil kan jelas hanya dengan mengusap telapak tangan dan mengusap wajah. Lalu bagaimana cara tayamum dari hadas besar? Apakah guling-guling di tanah? Ini yang kita akan bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas insya Allah bagaimana tata cara tayamum. Baik tayamum dari hadas kecil maupun tayamum dari hadas besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jikalau kalian mau
Jikalau kalian tidak mendapati air ketika mau bersuci, maka cukup bagi kalian untuk tayamum dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah-wajah kalian dan usaplah telapak tangan kalian. Jadi tayamum ini jamaah disyariatkan, dalilnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Insya Allah, uzur apa saja yang membolehkan tayamum, serta bagaimana cara tayamum dari hadas kecil dan hadas besar, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.